Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur. Sampai ketemu kembali dengan channel kami, dulur-dulur, channel yang membahas budidaya kelapa sawit. Salam tandan berduri, salam sukses, salam perjuangan. Mudah-mudahan Anda semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur-dulur, pada siang ini kami mereview asam humat atau humic acid. Ini pupuk pembenah tanah, dulur-dulur. Jadi ceritanya begini, dulur-dulur. Tanah itu ada yang perlu dibenahi. Jadi ada garis besarnya, ada dua macam. Tanah yang asamnya nggak normal itu perlu dibenahi dengan dikasih zat yang bersifat basa. Biasanya dikenal dengan dolomit. Dolomit ini bersifat basa, elektrolit, dulur-dulur, karena dia mengandung ion OH atau hidroksil yang bersifat positif. Jadi akan menetralkan asam yang bersifat negatif, di mana kandungan asam atau diukur dengan pH itu ukurannya normal itu dihitung kalau dia pH-nya H-7. Nah, ada satu lagi keadaan tanah yang perlu dibenahi, yaitu keadaan tanah yang terlalu banyak pakai pupuk yang berbasis chemistry atau kimia yang berlebihan, dulur-dulur. Terutama penggunaan nitrogen atau amonia yang rumusnya NH3 itu ya. Itu tuh kalau terlalu banyak, tanah itu bukannya semakin gembur tapi semakin kempel. Jadi sebetulnya yang perlu bernafas itu bukan hanya manusia, binatang atau daun, tapi akar pun perlu bernafas. Ketika seseorang yang memakai pupuk amonia terlalu banyak, itu akan menghilangkan pori-pori tanah, sehingga kalau pori-pori tanah itu hilang atau keraket gitu ya, kempel, cacing pun mati, bro. Terus bakteri pengurai di dalam tanah itu juga akan mati. Jadi malah tandus kalau kebanyakan amonia. Ya bukan amonia saja, dulur-dulur, termasuk terlalu banyak fosfor, termasuk banyak kalium. Tapi kalau fosfor masih mending karena itu bersifat alami ya. Jadi batu alam yang mengandung fosfat. Nah, bakteri itu perlu oksigen juga, tapi kalau memang tanah itu terlalu padat, bakteri akan mati juga. Karena di dalam tanah yang subur, yang gembur, itu memang diperlukan bakteri pengurai, dulur-dulur. Kalau kita masih ingat dulu itu waktu di sekolah ada 3 bakteri pengurai dalam tanah yang diperlukan untuk kesuburan tanah. Yang kebanyakan dia itu kalau di pertanian itu di akar bintil-bintil daun semacam kayak saya lupa namanya, hampir kayak lamtoro gitu loh. Itu banyak bakteri yang penyubur tanah itu. Namanya kalau nggak salah ada 3 itu Rhizobium radicicola, Clostridium pasterianum, Azotobacter crococum. Jadi 3-tiganya ini menguraikan tanah, menguraikan zat-zat yang ada di dalam tanah sehingga tanah itu subur kembali. Nah, ketika bakteri ini sudah tidak bisa hidup lagi karena tanahnya kempel, nah ini solusinya dikasih asam humat atau humic acid. Ini dia akan menetralisir racun-racun di dalam tanah, sebagaimana yang kita uraikan tadi, bahwa pemakaian amonia yang terlalu banyak itu nanti akan malah bersifat toksin atau racun, jadi malah keracunan pokoknya. Nah, ini akan dibenahi oleh asam humat ini. Jadi ini asam humat ini fungsinya nih, tak dekatkan dulu ya, meningkatkan perakaran, terus meningkatkan mikroorganisme tanah, stimulus hormon pertumbuhan ya, ada auksin, giberelin, dan sitokinin ya. Terus pengendali jamur atau patogen. Dia akan memprotek dari penyakit jamur atau patogen itu, maksudnya termasuk penyakit yang menyerang. Nah, ini dulur-dulur, kalau dispray pakai spray gun atau pakai semprotan,
pemakaiannya itu 1-2 gram per liter. Kalau cap kita ini, cap semprotan memang ukuran rata-rata kan 16 liter ya. Nah kalau 16 liter itu ya kira-kira kali 2 aja ya. Jadi 16 liter kali 2 ya, 32 kurang lebih ya. 16 liter kali 2 ya kan, kurang lebih 32 gram. Nah bagaimana Pak ngukurnya? Karena gram-gram ini agak repot bila ada yang nanya gitu ya, masa pakai timbangan emas? Nggak perlu lah. Nah, ini aku kasih tahu dulur-dulur, 1 sendok makan yang kita pakai setiap hari untuk makan itu, tapi munjung ya, tidak rata, munjung, itu diukur 10 gram ya kan, 10 gram. Nah kalau kita perlu 32 gram ya, katakanlah untuk 1 cap itu 3 sendok dulu. Nah untuk kocor ini 3-5 gram per liter. Tinggal ngalikan aja, misalnya ember yang kita pakai 10 liter tinggal kali 5 kan, gitu kan, gampang, 30 gram. Nah ini pembenah tanah dulu. Jadi ini dia berbentuk serbuk, warnanya hitam kayak kopi. Bisa disemprotkan ke daun, nanti diisap oleh stomata daun, atau diguyur ke perakaran, langsung diisap di akar. Tapi kalau memang sudah terlanjur kita memakai pupuk yang berlebihan, ya yang tepat ya bukan di aplikasi disemprot di daun, tapi yang tepat tetap disiram di dalam tanah, supaya tanah itu cepat dibenahi. Yang terlalu banyak racun-racun pupuk yang berlebihan itu bisa diurai oleh asam humat ini. Nah sekian dulu dulur-dulur, mudah-mudahan yang kami bagian ini bermanfaat bagi dulur-dulur, bagi pecinta kelapa sawit. Mari kita budidayakan kelapa sawit, karena ini menunjang energi yang terbarukan. Bahwasanya energi fosil itu pasti akan habis, tinggal nunggu waktu. Dan pengganti solusinya itu inilah memang energi baru terbarukan dari biofuel yang termasuk ramah lingkungan, karena ini alami, tidak ada habis-habisnya. Sepanjang orang tuh mau nanam dan masih berbuah, ini insya Allah tidak akan habis. Tapi kalau fosil memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbatas. Suatu saat pasti habis, tinggal nunggu waktu. Sebelum habis kita siap-siap, ini gunanya banyak. Jadi jangan ragu-ragu investasi di sawit, karena nanti untuk premium sekelas Pertamax sudah bisa diproduksi, biodiesel bisa diproduksi, bahkan minyak inti itu nanti untuk pesawat terbang, ada margarin, ada sabun, ada bermacam-macam, untuk kosmetik dan macam-macam. Jadi aman untuk pemasaran, aman, peluang usaha ini terbuka lebar, karena ini bukan pasaran domestik tapi pasaran global yang dibutuhkan dunia dulur-dulur, jadi aman. Nah sekian dulu dulur-dulur, kapan-kapan kita bertemu dengan bahasan yang lain, dengan tema yang lain. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.